Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Pokemon legendari Articuno. Dalam perjalanan menuju fasilitas Battle Frontier yang pertama, Satoshi dan kawan-kawan berhenti sejenak di pinggir danau untuk makan siang. Ketika ditanya kemana perginya Ludicolo, Takeshi mengungkapkan dia meninggalkannya di rumah karena adik-adiknya sangat suka dengan Pokemon tersebut. Setelah itu Kasumi mendapat panggilan dari kakaknya yang mengatakan bahwa gym Cerulean City dipenuhi para penantang yang ingin bertarung. Kakaknya menanyakan apakah mereka perlu membagikan badge secara cuma-cuma agar orang-orang itu segera angkat kaki dari sini. Namun Kasumi dengan tegas menolak gagasan tersebut dan menyuruh kakaknya untuk menunggu sampai dia pulang. Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk mampir ke Cerulean City untuk membantu Kasumi menyelesaikan masalahnya. Saat hendak berangkat ke sana, mereka melihat Cleffa yang bersembunyi di balik semak-semak. Mereka pun penasaran apa yang dia lakukan di sini, karena biasanya Cleffa selalu berpergian secara berkelompok. Cleffa mulai menyapa para Pokemon, meskipun masih takut dengan manusia. Sesaat kemudian tim Rocket muncul, dilengkapi dengan penyedot debu untuk menangkap para Pokemon. Mereka menangkap semua Pokemon kecuali Pikachu, yang sebisa mungkin dipertahankan oleh Satoshi. Tim Rocket lalu menyuruh Seviper Poison Tail untuk memukul Pikachu, dan mereka pun mulai menyedot Pikachu lagi. Satoshi dan kawan-kawan menahan Pikachu agar jangan sampai ditangkap oleh tim Rocket. Tim Rocket yang sudah muak akhirnya mengatur penyedot debu ke yang paling kuat. Namun karena hal tersebut mesinnya jadi kelebihan beban, menyebabkan para Pokemon kembali ke pelukan trainernya masing-masing. Tim Rocket pun meledak. Akibatnya Kasumi dan Masato terjatuh dari tepi. Setelah keluar dari sungai, mereka menyadari Pikachu semakin lemah karena racun yang dia terima dari Seviper. Parahnya lagi, tidak ada Pokemon Center di dekat sini. Kasumi mintanya untuk jangan khawatir, karena Zuriel bisa mengaktifkan Refresh, yang bisa menyembuhkan Pikachu dalam sekejap saja. Satoshi dan kawan-kawan yang melanjutkan pencarian temannya yang menghilang belum juga membuahkan hasil. Sampai kemudian mereka bertemu dengan Clefairy dan Clefable, yang kemungkinan berhubungan dengan Cleffa yang mereka temui barusan. Kasumi dan Masato menemani Cleffa makan berry. Ketika sedang asik-asiknya makan, mereka diserbu oleh segerombolan Beedrill. Kasumi yang sangat takut dengan Pokemon tipe serangga segera mengambil langkah 1000 untuk kabur dari Pokemon lebah itu. Kemudian mereka terjatuh dari tebing dan mendarat di tengah hutan yang lebat. Untungnya tidak ada yang terluka karena mereka mendarat di lumut yang tebal. Keadaan semakin bertambah buruk ketika turun hujan, jadi mereka pun berteduh di dalam gua yang ada di dekat situ. Masato menceritakan tentang kakaknya. Kasumi yang juga punya kakak menyarankan agar mereka saling tolong-menolong, bahkan di saat mereka tidak membutuhkannya. Sementara itu, Satoshi dan yang lainnya juga berteduh di bawah pohon. Haruka merasa bersalah karena dia tidak bisa meraih adiknya yang jatuh ke jurang, memastikan dia akan menemukan adiknya lagi. Keesokan harinya, bekas hujan tadi malam meninggalkan jejak kaki. Satoshi dan kawan-kawan pun ikuti jejak kaki tersebut yang diduga adalah milik teman mereka. Di saat yang bersamaan, Kasumi dan Masato melanjutkan perjalanan mereka lagi, namun tiba-tiba angin berembus kencang yang hampir saja mengempaskan Masato ke udara. Di saat itulah kakaknya datang untuk menyelamatkannya, meraih tangannya agar jangan sampai terbawa angin. Satoshi dan lainnya juga berlari ke tempat kejadian dan lega setelah melihat semua orang selamat. Apalagi Cleffa bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Satoshi dan kawan-kawan yang mencurigai adanya tim Rocket menyuruh mereka keluar dari persembunyiannya. Ternyata benar, tim Rocket yang bersembunyi di dalam hutan akhirnya menampakkan dirinya. Tim Rocket yang telah memperbaiki penyedot debu menggunakannya sekali lagi untuk menangkap para Pokemon. Kasumi lalu merintahkan Azurill Bubble Beam, yang mengakibatkan mesin itu hancur lagi dan tim Rocket mendarat di tanah. Tim Rocket mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bertempur melawan Satoshi dan kawan-kawan. Akan tetapi Clefairy manggil pasukannya, dan mereka yang mendengar suara panggilan itu segera berkumpul di satu tempat. Clefairy dan kawan-kawan peragakan pose metronom. Tim Rocket yang mengira Pokemon itu mengajak mereka berjoget, maka mereka pun mengikuti gerakannya. Sampai kemudian mereka menyadari bahwa move itu sangat berbahaya.
kemudian merintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menghentikan Clefairy. Satoshi tidak akan biarkannya dan menyuruh Pikachu Thunderbolt ke arah Seviper dan Cagneya. Setelah itu Munclak juga ikut bersama Clefairy dan kawan-kawan untuk melancarkan serangannya ke arah Tim Rocket. Tim Rocket yang berupaya kabur akhirnya meledak terbang ke langit-langit. Clefairy dan yang lainnya kemudian berjalan menuju Mountain Moon. Dan Kasumi menyebutkan bahwa malam ini akan ada bulan purnama. Jadi Pokemon itu mungkin akan menampilkan tarian bulan. Takeshi menjelaskan kepada Haruka dan Masato bahwa Clefairy dan lainnya kerap menari mengelilingi Moonstone raksasa yang terdapat di Mountain Moon. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sana untuk menyaksikan ritual sakral tersebut. Dan mereka sangat senang karena Clefairy dan kawan-kawan nampaknya sangat gembira. Di tengah perjalanan, Kasumi mendapat panggilan lagi dari kakaknya yang menyuruhnya untuk segera kembali pulang ke gym. Kasumi pun mengatakan dia akan segera pulang ke rumah dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Kasumi mendoakan semoga mereka bisa melakukan Battle Frontier dan Pokemon Contest, dan juga mengingatkan Masato untuk terus menjaga kakaknya itu. Setelahnya mereka pun berpisah ke arah yang berbeda. Menjelang sore harinya, mereka berempat tersesat dan tidak tahu harus mengarah kemana. Dan karena terlalu beresiko melanjutkan perjalanan di saat seperti ini, maka mereka pun memutuskan untuk bermalam di sini. Ketika mereka hendak mendirikan tenda dan membuat api unggun, mereka meluangkan waktu sejenak untuk menatap pemandangan bulan yang indah. Setelahnya serpian salju bertiup dengan lembut, dan mereka melihat sesuatu terbang di atas langit. Setelah diperhatikan baik-baik, itu ternyata adalah Pokemon legendari Articuno. Satoshi dan kawan-kawan tak menyangka bisa bertemu dengan Pokemon langka itu di tempat seperti ini. Setelah menampakkan wujudnya selama beberapa detik, Pokemon legendari itu pun terbang lagi ke bulan. Terlihat ada pesawat yang mencoba mengejar Articuno, tapi pesawat itu langsung jatuh ketika berada di dekat Articuno. Tim Rocket yang juga mendirikan kemah tidak jauh dari situ melihat Articuno juga. Mereka pun berencana menangkap Pokemon legendari dan memberikannya kepada bos. Selain itu, Tim Rocket juga akan menangkap Pikachu serta Pokemon yang bertanding di Battle Frontier. Satoshi dan kawan-kawan berkeliaran mencari Articuno, tapi karena tidak dapat menemukannya, mereka pun memutuskan untuk singgah di Pokemon Center yang terletak di dalam hutan. Takeshi yang bertemu dengan Suster Joy langsung menggodanya. Akan tetapi selalu ada Masato yang menyeretnya ke belakang. Suster Joy berjanji akan menunjukkan jalan menuju fasilitas Frontier pada mereka. Keesokan paginya, saat mereka hendak berangkat ke sana, Nishida menawarkan bantuan untuk mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan menuju fasilitas Frontier. Ternyata Nishida adalah pengemudi yang sama gilanya dengan Propodamaki, dan dia mengambil jalan pintas lewat bebatuan. Untungnya semua orang selamat dari perjalanan tersebut. Setibanya di depan Battle Factory, mereka dikejutkan dengan kendaraan besar yang menabrak pintu pabrik. Mobil itu mulai menggila dan terus berputar-putar tak tentu arah. Satoshi dan kawan-kawan pun mengeluarkan Pokemonnya untuk menghentikan mobil tersebut. Sesaat kemudian, seorang pria keluar dari dalam mobil tersebut. Datsura memperkenalkan kendaraan terbarunya yang masih dalam tahap percobaan. Dia disela oleh asistennya sendiri, Sugio, yang menanyakan apakah Datsura bermain-main lagi dengan mobilnya. Namun Datsura membantah bahwa ini adalah hobinya, dan dia sangat suka melakukannya. Nishida mengungkapkan Datsura adalah Frontier Branch yang menjaga Battle Factory. Satoshi menegaskan kedatangannya ke sini adalah untuk menantang Frontier Branch. Datsura pun menerima tantangannya, karena memang sudah lama tidak ada yang pernah datang ke tempatnya. Tim Rocket yang saat itu bertengger di atas pohon, menunggu momen yang tepat untuk mencuri para Pokemon. Sugio lalu memanggil para Pokemon untuk sarapan, dan Pokemon berbondong-bondong datang memenuhi panggilannya. Munclak juga keluar dari Pokeballnya dan mulai merebut makanan yang lain. Haruka menyuruh Pokemonnya itu untuk stop. Akan tetapi Sugio meyakinkan bahwa mereka memiliki banyak persediaan makanan. Satoshi penasaran mengapa Datsura memiliki banyak Pokemon, dan dia pun menjelaskan itu akan berinya banyak pilihan untuk mengatur timnya saat bertarung nanti. Datsura lalu menanyakan Pokemon mana yang ingin dilawan oleh Satoshi, namun dia kesulitan menentukan pilihannya. Munclak mengambil salah satu mangkok makanan dan berlari ke dalam pabrik. Haruka dan Masato yang mengkhawatirkan Pokemon tersebut segera menyusulnya.
Keduanya pun menemukan Muncilak sedang makan di dekat pesawat yang mereka lihat tadi malam. Kemudian angin berembus dengan lembut tapi sangat dingin, yang diikuti dengan munculnya Pokemon legendari Articuno. Datsura mengungkapkan dia menemukan Pokemon legendari tersebut saat sedang menguji pesawatnya. Dia sangat terkejut melihat Articuno terbang di sampingnya. Namun Articuno nampaknya sangat oleng, dan Datsura pun menyadari Pokemon legendari itu sayapnya terluka. Datsura menyuruh Articuno untuk mendarat di atas pesawatnya. Dan semenjak itu, Articuno pun percaya dengannya dan sering mengunjungi Datsura. Masato jadi ingin mengendarai Articuno, tapi karena tidak mau membahayakan Pokemon legendari itu, Datsura mengajaknya naik pesawat saja sambil memperhatikan Articuno yang terbang. Masato membawa Pikachu bersamanya dan merasa sangat bahagia bisa berdampingan di sebelah Pokemon legendari. Merupakan salah satu pengalaman yang paling mengagumkan baginya. Ketika mereka menyaksikan Articuno yang terbang dengan anggunnya, tim Rocket pun datang ke tempat tersebut. Mereka mendalikan sebuah pesawat yang bisa berubah bentuk menjadi robot, menuntut Satoshi dan kawan-kawan untuk menyerahkan semua Pokemon yang ada di Battle Factory. Satoshi tentunya menolak dengan tegas, memerintahkan Pikachu untuk menyerang tim Rocket. Namun dia lupa saat itu Pikachu sedang dibawa terbang oleh Masato. Ketika Satoshi hendak menggunakan Pokemon lainnya, tim Rocket merebut Pokeball dari tangannya. Dikarenakan sudah tidak ada yang menjaganya lagi, tim Rocket mulai menangkap Pokemon tersebut dengan mudahnya. Datsura yang menyadari Pokemonnya dalam bahaya, menabrakkan pesawatnya ke arah tim Rocket, sehingga mereka pun jatuh dan Pokemon yang sudah ditangkap tadi bisa bebas lagi. Articuno yang juga marah menarik pesawat tim Rocket, melemparkannya ke udara dan menghabisinya dengan Hyper Beam. Alhasil tim Rocket pun terbang lagi ke langit-langit. Datsura menanyakan lagi apakah Satoshi sudah memutuskan Pokemon mana yang ingin dia hadapi. Dan teman-temannya mengira dia akan memilih Venusaur, Rhyhorn, atau Machamp, karena Pokemon itu terlihat lebih kuat daripada yang lain. Namun setelah melalui banyak pertimbangan, Satoshi menegaskan dia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Pokemon legendari Articuno. Semuanya pun terkejut, kecuali Datsura yang menanyakan apakah Articuno mau bertarung melawan Satoshi. Setelah mencapai kesepakatan tersebut, teman-temannya menanyakan Pokemon apa yang akan digunakan oleh Satoshi. Satoshi menunjuk ke arah bulan, di mana Charizard datang dari arah tersebut. Pokemon yang telah menyelesaikan latihannya tersebut datang untuk membuktikan kemampuannya yang telah berkembang pesat. Akan tetapi seperti biasa, dia tetap menyapa Satoshi dengan menyemburkan api ke arahnya. Datsura yang melihat betapa dekatnya hubungan antara Satoshi dan Charizard, menyatakan Satoshi adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Datsura mengaku dia sudah tidak sabar untuk bertarung melawannya. Sama halnya dengan Satoshi yang untuk pertama kalinya berhadapan dengan Frontier Brand yang digadang-gadang lebih kuat daripada Gym Leader.